Bangga bersarung mangga. Karena kita ini sudah di penghujung bulan Dzulhijjah. Setelah itu kita akan masuki bulan Muharram, bulan yang mulia. Bulan mulia, bulan haram, bulan Muharram. Dan ada banyak keutamaan yang ada di bulan tersebut. Disebutkan oleh baginda Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Kalau ingin berpuasa di bulan Muharram, ayo berbanyak puasa di bulan Muharram. Secara umum, kalau satu bulan Ramadan secara utuh, yang paling bagus adalah puasa ya di satu bulan utuh bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan yang paling utama adalah bulan Muharram. Ingin puasa banyak di bulan Muharram. Hanya yang perlu dicermati, ada banyak riwayat-riwayat yang palsu tentang keutamaan-keutamaan hari pertama, kedua, dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat palsu. Maka supaya kita tidak terjebak dalam riwayat tidak benar, sudahlah, jangan kita bersentuhan dengan riwayat-riwayat itu. Akan tapi cukuplah kita mendengar dari baginda Nabi bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Sudah Anda lakukan. Akan tapi di antara bulan Muharram itu ada satu hari yang sangat istimewa, yang dulu itu sebuah kewajiban, yaitu puasa di hari ke-10, namanya Asyura. Sebelum datang kewajiban puasa bulan Ramadan, puasa yang wajib adalah puasa 10 Asyura, 10 Muharram atau puasa Asyura. Dulu wajib, kemudian menjadi tidak wajib. Kita sudah punya kewajiban, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan puasa Asyura adalah puasa yang sangat agung. Ahtasibu Allah ayyukaffiras sanata lati qablah. Nabi menyebutkan dengan puasa Asyura, harapannya adalah Allah ampuni dosa yang lalu. Sebab pengampunan dosa artinya itulah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Allah akan ampuni dosa kita. Tentunya kalau sudah ada berita pengampunan dosa, ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak akan mendapatkan pengampunan kecuali ada tobat khusus. Dosa besar harus dengan tobat khusus, penyesalan yang khusus, dengan kesadaran akan dosa tersebut, kemudian mohon ampun dengan khusus. Akan tadi disebutnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu seperti judi, mabuk, zina, makan riba, itu dosa-dosa besar. Menyakiti orang lain, durhaka orang tua, membunuh, dosa besar-besar. Akan tapi yang jelas 10 Muharram adalah sebab penghapus dosa. Dan baginda Nabi pernah menyebutkan hadza yaumu Asyura. Lam yaktubillahu alaikum siyamah. Ini hari Asyura tidak diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wa ana shaim, tapi aku puasa. Man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Yang mau puasa puasa, yang enggak. Berarti sunnah. Semula wajib. Jadi suatu ketika Nabi bertanya tentang hari Asyura ini. Orang Yahudi pada berpuasa di hari Asyura ini karena bersyukur kepada Allah karena diselamatkannya Bani Israel waktu itu adalah di 10 Asyura. Sehingga waktu Nabi berpuasa di 10 Asyura, karena 10 Asyura ini masyhur di kalangan orang non-muslim waktu itu, Yahudi dan Nasrani, hari yang dipuasai. Sehingga waktu baginda Nabi berpuasa di 10 Asyura ini, para sahabat Nabi merasa tidak nyaman karena itu hari yang hadza yaumun tu'azzimuhul yahud.
Sahabat Nabi di saat diajak puasa di 10 Asyura, mereka menyampaikan ke baginda Nabi, bukan protes menolak. Protes pasti ada kejanggalan, ya Rasulullah. Kami harus berpuasa yang puasanya sama dengan puasanya orang di luar Islam. Puasa Asyura. Karena puasa Asyura ini adalah puasa yang hadza yaumun tu'azzimul yahud wan nasara. Ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan cara berpuasa di hari Asyura. Lihat hebatnya sahabat Nabi SAW, lihat, untuk menjaga kemurnian keimanan, tidak akan mudah ikut-ikutan, khawatir ini adalah mendapatkan ketidakbaikan ikut-ikutan dengan orang di luar Islam. Nabi yang memerintahkan, bukan berarti sahabat Nabi ingkar kepada perbuatan Nabi, tidak, hanya bertanya, dan ternyata dijawab oleh Nabi. La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kalau hidup aku di masa yang akan datang, tahun depan di saya aku tambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kami katakan sumut tasi'ah, sumu Asyura wa khaliful yahud wan nasara. Berpuasalah di hari tanggal 10 dan berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dengan apa? Dengan saat puasa sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Sehingga cara berpuasa di hari Asyura adalah hari Asyura saja sudah merupakan kesunahan yang sangat besar, sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi di atas kesunahan ada kesunahan. Agar mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, tolong tambah 1 hari sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9-nya. Agar berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani hanya puasa tanggal 10, berbedalah, tambah 1 hari. Dan Nabi itu berazam, Nabi untuk berpuasa di tanggal 9. Kemudian jika ternyata tanggal 9-nya pun enggak sempat, maka berpuasalah di tanggal 11-nya. Yang penting, sebisa mungkin jangan mirip plek dengan apa yang dilakukan oleh orang di luar Islam dalam hal ini. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bukan meninggalkan puasa Asyuranya, akan tapi membuat sesuatu berbeda. Ditambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Sebagian ulama mengatakan alangkah tepatnya kalau kita melakukan dua-duanya. Sebelumnya iya, setelahnya iya. Sudah dapat Asyura, dapat berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah kita menjalankan perintah apa anjuran dari Nabi, agar kita berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari. Jadi adalah sunnah di atas kesunnahan. Yang benar tapi tidak tepat sekali, ya benar, yaitu puasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya tidak puasa. Ini. Jadi puasanya yang paling inti adalah tanggal 10, hari Asyura. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.